Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Maisyaro. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu mata pelajaran ini, ya. Mata pelajaran ini sebenarnya adalah pemrograman web dan perangkat bergerak. Tetapi untuk di sekolah kita dipisah, ya. Untuk pemrograman webnya oleh saya dan perangkat bergeraknya oleh Pak Teguh. Nah, jadi nanti ketika ulangan atau ujian itu nanti akan disatukan, ya, rapotnya juga satu, tetapi hanya gurunya aja yang berbeda. Saya 4 jam pelajaran, Pak Teguh 4 jam pelajaran. Nah, untuk itu kita harus memahami dulu nih, kira-kira untuk satu semester kita akan belajar apa. Makanya untuk di video kali ini sepertinya akan cukup panjang, semoga kalian enggak ngantuk, ya. Boleh sambil tiduran, boleh sambil dengerin musik, ya, tapi jangan kenceng-kenceng. Boleh sambil ngapain aja, yang penting kalian tuh paham isinya apa, ya. Nah, di video kali ini karena kita harus WFH atau bekerja dari rumah atau belajar dari rumah karena semakin menyebarnya wabah COVID-19 di Indonesia, ya, khususnya di Provinsi Banten. Maka menindaklanjuti instruksi Gubernur Banten untuk melaksanakan belajar dari rumah. Untuk itu guru dan siswa itu diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis online yang diharapkan dengan adanya WFH atau belajar dari rumah ini atau bekerja dari rumah, penyebaran COVID-19 bisa dihentikan, ya. Bagi kalian yang suka warawiri, yang suka nongkrong, yuk kita di rumah aja, ya. Jangan merasa kalian masih muda terus bebas berkeliaran. Kita patuhi protokol kesehatan. Boleh sekali-sekali keluar rumah, ya, mungkin jenuh, ya nggak apa-apa, tapi masih sekitaran kampung atau masih sekitaran rumah kalian gitu, paling ke tetangga gitu, ya. Jangan sampai nongkrong-nongkrong ke kafe kemanapun, karena kalau sudah kena itu luar biasa, ya. Nah, materi yang akan kita pelajari apa aja sih selama satu semester ini? Kita lihat dulu silabusnya, ya. Nah, untuk silabusnya kita lihat di 3.1 itu adalah memahami konsep teknologi aplikasi web, ya, yang ini nih. Dan prakteknya adalah mempresentasikan pelbagai teknologi pengembangan aplikasi web. Nah, di sini sebenarnya ini minggu lalu sudah dijelaskan, sudah diberikan materinya, ya, tapi belum dijelaskan oleh saya. Nah, kita akan belajar ini nih, nanti kita bahas satu-satu. Keduanya adalah menerapkan format teks pada halaman web. Nah, ini yang ada di buku praktek saya, ya. Jadi dimulai dari sini itu ada lengkap di dalam buku praktiknya. Membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu pada halaman web. Nah, ini masih menggunakan HTML, ya. Masih menggunakan HTML karena kita codingnya pelan-pelan. Nih. Jangan sampai kalian, aduh, nih belajar begini amat gitu, ya. Kok belum bisa bikin website yang keren kayak yang lain gitu kan. Kayak yang di browser-browser misalnya kan. Nanti sabar, ya, kita belajarnya pelan-pelan, yang penting kalian mengerti, apalagi sekarang belajar dari rumah, jadi jangan mau buru-buru gitu, ya, daripada nanti buru-buru pusing. Karena kalau pembelajaran saya dari tahun ke tahun, kita bener-bener dari awal nih, dari struktur dasar HTML-nya, versinya, segala macam, ya, semua tagnya, gimana cara penulisannya gitu, biar nanti ketika belajar CSS atau PHP terus menyisipkan misalnya HTML-nya, kalian udah nggak pusing. Jadi kita belajarnya nggak lompat-lompat, ya, kita belajarnya dari awal, step by step. Nah, selanjutnya yang 3.3 menerapkan format table. Nah, ini udah mulai rada-rada pusing, ya. Nanti di sini kalian baru merasakan nih gimana caranya membuat table, ya, terus membuat kode HTML untuk menampilkan table pada halaman web. Nah, ini kalian di sini nih, di materi ini masih gampang, masih cetek, ya. Kalian pasti gregetan gitu, aduh kapan nih belajar yang lebih high lagi. Nah, ketika
udah mengatur cell spacing, cell padding ya, call span itu kalian sudah mulai pusing-pusing sedikit ya, masih sedikit. Selanjutnya kita akan menerapkan tampilan format multimedia pada halaman web. Jadi nanti kita akan menampilkan video dan audio. Gimana sih kalau untuk tag HTML-nya? Nah, ini materinya cukup sedikit ya, karena saya tidak menjelaskan banyak-banyak. Yang penting kalian tahu cara menggunakan atau cara menampilkan audio dan video menggunakan HTML. Ini kita masih HTML nih ya. Selanjutnya 3.5 nih. Menerapkan format kaitan pada halaman web. Atau di sini prakteknya membuat kode HTML untuk menampilkan format kaitan pada halaman web. Ya, di sini kita akan membuat hyperlink. Tag-tag untuk hyperlink. Hyperlink itu nanti dari satu file bisa nyambung ke file yang lainnya. Nah, ini kita menggunakan link ya. Selanjutnya, materi terakhir di semester ganjil ini saya batasi cuman sampai sini ya, karena terlalu banyak. Karena menurut saya ini terlalu banyak, kan buku praktek itu yang saya buat sekitar 90 sampai 100 halaman. Itu full praktek ya. Kalian sudah lumayan pusing di situ. Nah, di sini kita batasi sampai sini biar nanti semester depan kita fokus di CSS ya. Nanti kita ada di CSS, ini file CSS sama di PHP. Jadi kita sampai sini aja menerapkan format formulir pada halaman web. Biasanya kita selalu menemukan ya yang namanya membuat formulir itu di website. Nah, ini kita akan belajar nih gimana caranya membuat formulir. Ya, sampai di sini semoga mengerti ya videonya, penjelasannya. Kita bahas satu-satu ya, lanjut ke 3.1. Nah, ini. Nah, kita akan menjelaskan konsep World Wide Web. Waduh, saya bacanya juga keblibet. Ya, kita singkat www. Nah, di sini biasanya itu dikenalnya sebagai web ya. Jika kamu sering mengakses internet, tentu akan menemukan hampir semua website menggunakan awalan www, betul nggak? Iya kan? Pasti ada www-nya. Nah, www ini atau web ini merupakan sistem dokumen hypertext yang dapat diakses melalui internet. Ya, waktu saya masih kuliah, itu kita harus menyertakan ngetiknya misalnya facebook.com. Kalau sekarang tinggal ketik facebook.com udah langsung jalan ya. Apalagi waktu saya zaman kuliah tuh harus diketik juga HTTP-nya ya, HTTP-nya lengkap gitu kan, http://2 kali gitu kan. Sekarang udah sudah tidak perlu ya. Banyak website yang ketika langsung klik misalnya facebook.com langsung muncul, twitter.com langsung muncul ya. Nah, selanjutnya di sini teknologi aplikasi web ya. Teknologi aplikasi web ini biasanya ada beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai dasar untuk teknologi aplikasi web. Di antaranya paradigma pemrograman, aspek distribusi, dan aspek teknologi. Ya. Nah, di sini terjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan aplikasi web sebagai hasil dari pendekatan atau perubahan yang sangat cepat dalam teknologi. Ya, jadi teknologi aplikasi web itu sudah berkembang pesat ya dibandingkan waktu saya kuliah dulu. Makanya biasanya murid saya itu lebih pintar daripada saya. Saya nggak masalah, justru kita sharing aja ya. Saya di sini bukan untuk mengajari ya, kita sama-sama belajar. Kalian pasti jauh lebih hebat dari saya karena sudah membuktikan beberapa angkatan yang sebelumnya mereka lebih paham ya tentang teknologi aplikasi web. Waktu saya kuliah, saya belajarnya apa, ketika sekarang materinya apa. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Karena teknologi IT ini terus berkembang.
Ya, waktu saya dulu kuliah itu masih pakai Windows 7. Ya, sekarang udah Windows 10. Bahkan waktu saya sekolah itu masih XP ya, masih XP. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, selanjutnya ada macam-macam browser nih. Macam-macam browser itu bukan hanya Firefox atau Google Chrome ya, banyak juga ada Vlog, ada Internet Explorer, ada Lynx, terus ada Netscape, ada Opera, ada Safari. Jadi nanti kalian lihat aja, atau mungkin ada beberapa yang masih pakai Opera, bukan masih, saya juga pakai Opera ya kadang. Ada juga yang hanya pakai Safari aja. Jadi kalian nanti di sini ketika menggunakan coding atau coding HTML itu dibuka pakai berbagai macam browser ya. Biar apa? Biar nanti ketahuan hasilnya. Oh, pakai terkadang ya. Oh, pakai Google Chrome ini hasilnya berbeda ya, gitu kan, dengan misalnya Firefox gitu. Nanti pada prakteknya kita akan melihat nih, pasti ada aja yang nge-WA saya, "Bu, kok tampilan saya di sini sedangkan di buku prakteknya seperti ini," gitu kan. Nggak apa-apa, karena setiap browser itu terkadang membacanya berbeda ya, sedikit berbeda gitu. Selanjutnya, aplikasi web server. Nah, nih, ada macam-macam aplikasi web server. Yang pertama ada yang versi berbayar dan ada juga yang versi gratisnya. Ya, kalau berbayar itu ada Lightspeed. Yang keduanya ada Microsoft Internet Information Service atau IIS. Nah, mohon maaf ya, saya tidak menampilkan PowerPoint-nya karena sebenarnya ini tinggal kalian pinjam bukunya di perpus ya. Jadi saya hanya fokus di prakteknya aja, untuk materi kita sedikit sekali ya. Jadi nanti pada prakteknya nanti kita akan paham sedikit demi sedikit nih materi materi teorinya ya. Saya susah banget nyebutnya. Kita akan mengetahui teorinya ya seiring kita praktek terus menerus. Nah, yang gratisnya ini ada Apache, ada Nginx, ada Apache Tomcat, ada Like HTTPD, ada AMPPS. Nah, nanti ini kita akan nyambung nih ke pelajaran saya basis data ya, makanya nanti di basis data juga akan dibuatkan tutorialnya bagaimana kita membuat basis data, dan nanti untuk semester depan kita integrasikan tuh antara website dan basis data. Itu pun kalau materinya mencukupi ya, karena semoga saja tahun depan kita sudah tatap muka ya, biar kita bisa maksimal nih belajarnya. Kalau sekarang kan saya memberikan materi terlalu banyak juga, kalian kasihan ya, karena ini kita full praktek nih pelajaran kita ini. Selanjutnya ada macam-macam text editor ya. Text editor nih, aplikasi menginstalasi aplikasi editor teks. Nah, di sini saya tidak akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal aplikasi editor teks. Nanti saya akan kita sharing aja ya. Kalian kan sudah pernah menginstal editor teks waktu kelas 10 kemungkinannya ya, waktu di pelajaran dasar pemrograman ya. Maka nanti kalau yang belum ngerti boleh hubungi saya aja ya, karena nanti ini videonya terlalu panjang ya. Ini selanjutnya ada tadi macam-macam text editor. Nah, text editor ini waktu saya kuliah itu pakainya Adobe Dreamweaver. Itu mudah sekali, jelas mudah sekali, sampai sekarang masih banyak yang menggunakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya akhirnya pernah nyaman di pakai Notepad++ ya, karena lebih simpel kalau menurut saya. Kalau Dreamweaver kan ketika kita coding tampilannya langsung jadi tuh, bisa kita lihat. Nah, cuman pada saat itu nggak tahu kenapa saya lebih senang
pindah tuh ke Notepad++, ya kan? Nggak apa-apa, sama aja, hasilnya sama aja ya, mau menggunakan dimanapun. Terus 2 tahun terakhir pindah tuh, gara-gara ada siswa saya itu kayaknya pakai Sublime tuh lebih enak gitu, lebih enteng. Akhirnya saya pakai Sublime juga, Sublime Text ya. Jadi nggak apa-apa, kalian kalau jadi programmer itu kita coba aja nyamannya di mana codingnya. Dan saya tidak mengharamkan atau melegalkan nih kalian harus pakai ini, enggak. Tapi di tutorial ini saya tegaskan ya, saya menggunakan Sublime Text. Tapi kalau kalian udah biasa pakai Notepad++ ataupun hanya pakai Notepad, itu tidak masalah ya, karena hasilnya sama aja ya, cuman beda di pengetikan aja. Mungkin kalau pakai Notepad++, Sublime Text dan yang lainnya ya, itu lebih berwarna ya ketika mengetikkan coding. Tetapi kalau menggunakan Notepad aja itu nanti hasil mengetikannya biasa aja gitu, hitam putih. Nah itu aja sih perbedaannya, tapi hasilnya sama aja, segimana nyamannya kalian ya. Nah saya sebutkan lagi nih macam-macam editor teks ya. Ada Adobe Dreamweaver, ada ATPPad, saya belum pernah coba ini. Terus ada Crimson Editor, ada EditPad Lite, ada NetBeans. Nah pakai NetBeans juga bisa, misalnya nih kalian di pelajaran PBO itu pakai NetBeans kan, terus kalian males install lagi, boleh pakai itu juga, terserah kalian ya. Terus Notepad++, ada Sublime Text ya, kalian terserah mau pakai yang mana. Nah, bagaimana cara menjalankan aplikasi web dengan browser ya, dengan browser. Aduh ini dengannya saya hapus dulu. Dengan browser, menjalankan aplikasi web dengan browser. Jadi ketika kita membuka nih, saya buka dulu materinya. Ini ini contoh ada nih, kita lihat nih cara membukanya ya. Ini saya akan membuka, ini filenya sudah jadi, HTML-nya sudah jadi. Kita lihat tuh, tipenya adalah HTML. Nah, di sini ada alamat.html. Ingat ya, ini ekstensinya harus HTML biar bisa dibuka di browser. Contohnya kita akan membuka, nah kita klik kanan aja ya, open with. Nah kalian mau pakainya apa, mau pakai Internet Explorer, Google Chrome, atau apapun terserah, cuman saya biasanya pakai Google Chrome ya, nggak masalah. Atau kalian di drag aja, saya lebih suka kayak gini sih, lebih cepat. Nah hasilnya langsung ketahuan nih ya. Begitu cara menjalankannya. Saya ulangi lagi, pastikan ini adalah .html ya, ini .html, dan di sini tipenya adalah HTML. Nah kalau saya sih tinggal diseret aja, pindahin ke sini. Nah ini langsung ada nih hasilnya. Soalnya kalau saya pakai klik 2 kali gitu, terkadang notepadnya yang keluar ya. Kalau enggak misalnya klik kanan open with gitu kan, nah itu agak ribet sih menurut saya. Itu terserah kalian lah, yang penting dibukanya melalui browser. Oke, materi yang ini sudah selesai ya. Sini sudah dijelaskan walaupun hanya singkat, mohon maaf. Kita fokus di prakteknya aja, karena materi ini nih seiring berjalannya waktu kita bakal paham gitu. Saya pun begitu. Nanti lama-lama kalian terbiasa, oh yang namanya text editor tuh begini gitu. Jadi kita nggak usah banyak-banyak menjelaskan di sini ya, yang penting pada prakteknya. Selanjutnya nih, menerapkan format teks pada halaman web ya. Sebelumnya saya jelaskan lagi ya materi kita ini. Kita lihat dulu daftar isinya ya. Mohon maaf nih baru dijelaskan lagi. Di sini
Daftar isinya yang pertama bab 1 itu pengenalan bahasa HTML, silahkan dibuka ya bukunya. Ada pengenalan bahasa HTML, tag-tag dasar HTML, dan pemformatan teks. Ini banyak nih, lumayan ada 20 poin. Makanya kalau kita menjelaskan teorinya, itu panjang banget, karena kita nanti bakal paham nih seiring berjalannya praktek ya. Selanjutnya di bab 2-nya kita akan membuat list, link, dan image HTML. Nah, ini ada 6 poin ya, cukup sedikit dibandingkan yang pertama. Selanjutnya ada table HTML. Di sini kita akan mengerjakan atau mempraktekkan 11 poin ya. 11 poin ini. Selanjutnya ada audio dan video HTML. Hanya 5. Terakhir yaitu form. Form ini juga sangat singkat ya, karena form ini cukup mudah dan kalian juga pasti gampang memahami. Nah, ini kita satu semester ini akan menjalani 5 bab ini ya. Semoga aja kalian enggak pusing ya. Kalian ngerjainnya pelan-pelan aja, ngetiknya santai aja ya. Ketika mengerjakan santai gitu. Nggak usah keburu-buru gitu, yang penting kita paham ya. Oke. Nah, kita lanjut ke bab 1 ya. Sampai di sini masih mendengarkan atau sudah bosan ya? Kalau saya kan biasa di kelas ya, ngomong banyak panjang lebar gitu sampai berbusa-busa. Mungkin kalian tuh ngantuk karena ngedengerin, karena nggak ngeliat tatap muka ya. Cuman kalau kita di lab ini ngantuk, ini untuk praktek ya, itu sedikit banget yang ngantuk. Paling ngantuk di akhir-akhir aja, misalnya 1 jam sebelum pelajarannya selesai ya. Jadi mohon kalian pahami dulu ya materinya. Boleh di skip dulu videonya, bukan di skip, di pause dulu videonya, nanti lanjutin lagi, boleh, nggak apa-apa, karena ini sudah sekitar 20 menitan berjalan ya, nggak kerasa. Selanjutnya materi awal yaitu adalah HTML. Nah, saya tidak membuat PowerPoint ya, kalian tinggal baca di bukunya, dan saya juga tampilkan di videonya. Nah, di sini ada HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language ya, bahasa representasi untuk halaman web. Dokumen HTML adalah file teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks. Nah, editor teks sembarang, berarti bebas kan? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian mau pakai apapun boleh. Notepad, Notepad++, Dreamweaver, Sublime, dan lain-lain itu boleh. Pakai NetBeans juga boleh ya, karena hasilnya akan sama aja. Nah, bahasa HTML ini menggunakan tanda markup, atau tanda itu markup ya, untuk menandai perintahnya. Ya, tanda-tanda yang dipergunakan dalam pemformatan dokumen disebut dengan tag ya, tag. Nah, HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman seperti C++, BC, Pascal, ataupun Java, karena struktur HTML sangatlah berbeda dengan bahasa pemrograman tersebut. Nah, pada HTML kita tidak bisa menggunakan fungsi-fungsi logika. Iya betul, kita tidak bisa menggunakan fungsi logika di HTML seperti if else, for next, while do, dan fungsi-fungsi logika lainnya yang ada pada bahasa pemrograman biasa. Nah, jadi nanti ketika kita menggunakan fungsi-fungsi logika ya, ini nanti kita akan pergunakannya di PHP ya. Jadi nanti di HTML nggak ada tuh fungsi logika if else, for next. Bagi kalian yang masih inget-inget C++ ya, bahasa C++, nanti ini nggak akan nemu nih, tenang, nanti kita ketemunya di semester depan ya. Yang udah pusing-pusing dengan if else, nanti kita bahas di semester depan. Nah, selanjutnya ada pengertian tag. Apa sih yang disebut dengan tag, atribut, dan elemen? Nah, untuk tag ini ya, itu tandanya menggunakan kurung sudut gini nih ya, dan tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Yang ini misalnya nih ada tag P.
P itu singkatan dari paragraf. Berarti ketika kita membuat paragraf itu kita harus menggunakan seperti ini ya. Mudah dipahami kan? Nah, tanda penutupnya adalah tanda garis miring ini atau slash ya. Nah, tag yang pertama menunjukkan tag awal atau tag pembuka, dan yang kedua merupakan tag akhir atau tag penutup. Nah, yang pembukanya yang mana? Yang ini ya, pembuka yang ini. Penutupnya adalah yang ini ya, yang ada slashnya. Namun tidak semua tag harus dituliskan berpasangan ya. Ada beberapa tag yang cukup dituliskan sekali saja, contohnya HR. HR ini adalah untuk membuat garis, yang singkatan dari horizontal rule ya, itu adalah garis. Nah, ini tidak perlu berpasangan ya. Jadi ada tag yang single ya, ada yang tag punya pasangan ya, ada tag juga ada yang jomblo ya, nggak apa-apa. Tapi terkadang karena kita sudah terbiasa ada penutup nih, ternyata HR juga misalnya lupa ditutupin juga, nggak masalah ya. HTML ini bahasa pemrograman yang disebutnya mudah ya. Jadi ketika ada tag yang kurang atau yang salah gitu ya, dia masih tetap bisa membaca. Kalau PHP kan ketika ada yang error atau ada yang tidak bisa dibaca, dia tidak bisa tampil. Kalau HTML masih bisa tampil ya. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa HTML mempunyai 3 macam tag ya. Berarti ada 3 macam tag. Tag itu yang seperti ini, ingat ya. Tag pembuka dan tag penutup yang wajib ditulis. Jadi ada yang wajib ditulis ya, ada juga yang tidak wajib ditulis. Nah, tag pembuka ditulis, tetapi tag penutup bersifat opsional, boleh ditulis boleh tidak. Nah, ini yang tidak wajib ditulis. Yang ketiga adalah tag pembuka yang sama sekali tidak mempunyai tag penutup ya. Jadi ada 3 macam karakter tag ya. Nanti kita akan belajar nih, oh yang wajib ditulis tuh ini, yang tidak wajib tuh ini, yang boleh atau tidak boleh, misalnya opsional nih yang ini gitu. Jadi nanti akan paham, makanya kita harus praktek. Nggak bisa saya menjelaskan seperti ini bla bla bla, kalian harus praktek sendiri gitu kan. Makanya saya buat kelompok ya. Selanjutnya, nah, tag di dalam HTML berfungsi untuk memberitahu web browser apa dan bagaimana sebuah teks harus ditampilkan. Nah, jadi kita kalau misalnya bikin tagnya B, berarti tulisannya harus tebal. Kalau misalnya I, berarti harus miring. Kalau U, berarti harus garis bawah. Nah, ini fungsinya tag adalah untuk memberitahu browser ya. Silahkan dibaca bukunya ya, karena saya nggak mungkin baca semuanya. Akan membahas tentang atribut ya. Nah, di sini atribut adalah informasi tambahan yang ditulis pada tag pembuka ya. Fungsi dari atribut ini bermacam-macam tergantung nilai dan pada tag mana ia ditempatkan. Beberapa atribut bersifat umum dan bisa digunakan dalam seluruh tag. Dikenal sebagai global atribut, tetapi kebanyakan hanya berfungsi untuk tag tertentu saja. Jadi kalau bisa dibilang atribut ini kita udah sering ketemu ya di pelajaran bahasa pemrograman atau dasar pemrograman, terus di pelajaran PBO, pelajaran pemrograman web, itu kita bisa ketemu dengan atribut ya. Contoh singkat atau detailnya atribut itu apa sih? Kalian kan biasa pakai baju putih abu-abu ya, putih abu-abu. Nah, makanya biasanya atributnya apa? Ada sabuk, ada dasi, ada logo sekolah ya kan, ada nama jurusannya, nama kalian, name tagnya, itu disebut dengan atribut ya, pelengkap tambahan ya. Tapi tidak semua tag itu ada atributnya, hanya tag tertentu saja. Contohnya di sini ada tag font. Ini tag utamanya adalah font ya, tetapi ketika akan diberikan warna, ini atributnya adalah color ya, atributnya adalah color. Nah, isi atributnya apa? Biasanya
atribut sama dengan titik 2 apa? Nah, isi atributnya adalah blue, berarti berwarna biru. Jadi nanti font ini akan dituliskan atau akan dipresentasikan di dalam browser itu berwarna biru, ya. Nah, di sini perlu diperhatikan harus menggunakan bahasa Inggris ya. Jangan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dia belum hafal. Nah, makanya kita harus hafal nih bahasa Inggrisnya apa. Gitu. Selanjutnya di sini nih. Apa ini? Tag apa? Tag penutup ya. Jadi font ini berarti harus ada tag penutupnya. Kalau tidak ada tag penutup nanti semua ke bawah biru semua warnanya ya. Makanya harus diperhatikan. Selanjutnya nih, elemen. Aspek ketiga yang masih berkaitan dengan tag dan atribut adalah elemen. Di dalam HTML elemen adalah satu bagian tubuh yang terdiri dari tag, atribut, dan seluruh teks yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Agar lebih jelas, kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah lengkap, elemen dari HTML yang lengkap. Yang pertama ada nama tagnya, ya, yaitu font. Selanjutnya ada atributnya, yaitu color. Nilai atributnya atau dari isi dari atributnya ini adalah blue, ya. Ini dari sini ke sini disebut dengan atribut. Nah, dari sini ke sini disebut dengan tag pembuka. Ini adalah isinya. Teksnya mau diisi gimana? Contoh di sini adalah tulisan berwarna biru, ya. Ini adalah tag penutup. Nah, jadi ini elemen HTML secara lengkap. Jadi jangan kebalik-balik ya. Kalau misalnya nanti pas ujian, mana yang disebut dengan atribut dari gambar di atas, contohnya ya. Nah, kalian langsung tulis aja color sama dengan blue, ya. Itu atributnya. Dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa elemen mencangkup tag, atribut, dan seluruh isi dari tag tersebut, termasuk jika di dalamnya juga terdapat tag lain. Oke, materi selanjutnya ini struktur dasar dokumen HTML, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya aja ya, karena ini udah 30 menit, jadi kita rehat dulu sebentar ya. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya. Semoga kalian masih tetap stay, masih tetap mau nonton ya. Wajib nonton sih, karena ini materi ya, materi penting, materi wajib yang harus kalian pelajari. Karena selain ini saya menjelaskannya harus pakai apa lagi, ya kan? Kalau pakai via Zoom kuotanya lumayan ya. Jadi salah satunya adalah melihat video ini. Oke, sekian dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berlibet, ada kata-kata yang salah ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama saling koreksi. Saya belum tentu 100% benar ya. Mungkin saya juga ada salah-salahnya ya kan. Kalian boleh koreksi saya. Terus kalau kalian misalnya mau sharing juga boleh ya. Tapi kalau misalnya kalian bilang kok materinya masih di situ-situ aja atau enggak masih dasar banget gitu, kita sabar dulu ya, karena masih banyak teman-teman yang lain yang baru mengetahui atau baru belajar tentang bahasa pemrograman. Jadi kita belajarnya bareng-bareng dan pelan-pelan ya, kita saling belajar aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di materi selanjutnya. Dadah.